Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Maura Eliska, NPM 192010018 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari organisasi internasional yang membahas tentang ASEAN. Next. ASEAN mempunyai singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, oleh Indonesia dan Thailand. Itu ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh perwakilan dari 5 negara pemrakarsa atau pendiri. Di antaranya ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri merangkap menjadi Menteri Luar Negeri Malaysia, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, S. Rajaratman, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Tanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Adapun isi dari deklarasi bakmi mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional, ada meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan latihan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan masyarakat dari kemiskinan, dan pengangguran kesenjangan pembangunan di kawasan. ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan, dan pelindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Selain itu, ASEAN mengembangkan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerjasama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Adapun manfaat ASEAN bagi Indonesia yaitu ASEAN mampu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong anggota ASEAN menjadi negara yang lebih maju. ASEAN memiliki berbagai bentuk kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan ekonomi, antara lain memperluas perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta di bidang pendidikan. ASEAN adalah organisasi kawasan yang kebanyakan anggotanya merupakan negara berkembang, sehingga asosiasi itu dapat menjadi wadah bagi negara anggota dalam memperjuangkan kepentingan bersama di forum internasional. ASEAN dan negara anggota telah memberikan bantuan kepada Indonesia saat terjadi bencana alam, seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004, gempa dan gunung meletus di Yogyakarta pada tahun 2006 dan 2010, serta gempa dan tsunami di Palu 2009. Selain itu, negara anggota ASEAN turut serta dalam proses perdamaian di Aceh melalui Aceh Monitoring Mission. Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional yang memiliki dengan aturan yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala negara atau pemerintahan negara. Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN dokumen pemberian ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan
Piagam ASEAN melalui UNER 38 tahun 2000. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, 25 pasal. Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kelembagaan bagi ASEAN. Hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomi, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif. Komunitas ASEAN adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara dalam menyikapi 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan dikukuhkan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali. Pilar komunitas ASEAN adalah 3 pilar dalam membangun komunitas ASEAN, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya. Masing-masing pilar memiliki bidang kerjasama antar negara anggota ASEAN. ASEAN di 2022. Sebagai Ketua ASEAN 2022, Kamboja memiliki kesempatan untuk mempromosikan dialog yang bermakna tentang isu-isu utama bagi ASEAN dan Indo-Pasifik. 30 tahun yang lalu, Oktober ini, penandatanganan perjanjian perdamaian Paris yang bersejarah mengakhiri konflik puluhan tahun di Kamboja. Selain Amerika Serikat dan 5 permanen Dewan Keamanan PBB lainnya, para penandatanganan termasuk 6 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Calon anggota ASEAN, Vietnam dan Laos, Australia, China, India, dan Kamboja. Segera setelah itu, komunitas internasional memobilisasi misi penjaga perdamaian terbesar yang pernah berkumpul untuk mengimplementasikan perjanjian. Kedamaian diadakan karena upaya mitra internasional dan getah rakyat Kamboja, dan Kamboja telah makmur, menandakan integrasi regional dan pada tahun 1999. Tahun depan, kerajaan akan menjadi ketua ASEAN untuk ketiga kalinya. Sebagai Ketua ASEAN 2022, Kamboja akan kembali memiliki kesempatan untuk membentuk diplomasi regional dan mempromosikan dialog yang bermakna tentang isu-isu seperti program rudal nuklir dan balistik yang berbahaya dan melanggar hukum yang terus dijalankan oleh DPRK. Kegiatan maritim yang luas dan melanggar hukum oleh Republik Rakyat Tiongkok, klaim di Laut Cina Selatan, dan intimidasinya terhadap negara-negara penuntut ASEAN. Dan kudeta militer kemajuan di bidang-bidang utama yang menjadi kepentingan bersama di antara negara-negara Indo-Pasifik, termasuk pemulihan ekonomi dari pandemi global COVID-19, tindakan untuk mengatasi krisis iklim, dan pertimbangan penerapan lama Timor Leste untuk ASEAN keanggotaan. Kesimpulannya adalah ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. 5 negara yang sepakat menjadi pelopor membentuk ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan melalui penandatangannya Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada awalnya, negara-negara anggota ASEAN hanya berjumlah 5. Namun beberapa tahun setelah berdirinya ASEAN, 5 negara lainnya bergabung ke dalam anggota ASEAN secara bertahap. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.